Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Isyam Darmawan dan Malik Dafa Gandara akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Sistem Energi Listrik Terbarukan yang berjudul Perencanaan Pembangunan PLTS dengan menggunakan Homer Pro. Baik, selanjutnya ada tinjauan pustaka. Yang pertama ada pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Pembangkit listrik tenaga surya adalah sistem yang menggunakan energi matahari untuk menghasilkan listrik. PLTS terdiri dari panel surya yang mengubah energi matahari menjadi energi listrik yang melalui efek fotovoltaik. Keuntungan PLTS meliputi sumber energi yang bersih dan terbarukan, serta potensi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Selanjutnya ada Homer Pro. Homer Pro adalah perangkat lunak simulasi yang dirancang untuk merencanakan dan menganalisis sistem energi terbarukan, termasuk PLTS. Dengan menggunakan Homer Pro, pengguna dapat melakukan simulasi dan optimasi untuk memahami kinerja dan keada keandalan sistem energi terbarukan, serta menentukan konfigurasi yang paling efisien. Selanjutnya, fotovoltaik atau panel surya. Fotovoltaik adalah teknologi yang mengonversi energi matahari menjadi energi listrik menggunakan sel surya. Sel surya terbuat dari bahan semikonduktor seperti silikon. Dan ketika terkena sinar matahari, mereka menghasilkan arus listrik. Teknologi fotovoltaik terus berkembang untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya produksi energi surya. Terakhir ada dampak terhadap lingkungan. Penggunaan PLTS dan teknologi fotovoltaik umumnya dianggap lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan sumber energi konvensional seperti bahan bakar fosil. Namun, beberapa dampak terhadap lingkungan perlu diperhatikan seperti pembuatan dan pemrosesan material. Produksi sel surya melibatkan penggunaan bahan bakar kimia dan energi, sehingga dapat menimbulkan dampak lingkungan dalam tahap ini. Lalu ada pengolahan limbah elektronik. Pembuatan limbah, Pembuangan limbah dari panel surya yang sudah tidak digunakan dapat menjadi masalah jika tidak dikelola dengan benar. Lalu ada penggunaan lahan. Pembangunan PLTS di lahan yang luas dapat mempengaruhi ekosistem setempat. Lalu yang terakhir ada dampak penggunaan bahan bakar fosil dalam produksi dan instalisasi. Pembuatan dan instalasi infrastruktur fotovoltaik juga dapat melibatkan penggunaan sumber energi non terbarukan. Lalu ada pembangkit listrik tenaga surya PLTS bekerja berdasarkan prinsip konversi energi matahari menjadi energi listrik melalui efek fotovoltaik. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam cara kerja PLTS. Pertama ada penangkapan cahaya matahari. Panel surya atau modul fotovoltaik terdiri dari sel surya yang terbuat dari bahan semikonduktor seperti silikon. Ketika sinar matahari mengenai panel surya, foton atau partikel cahaya pada sinar matahari menimbulkan gerakan elektron dalam bahan semikonduktor. Selanjutnya ada pemisahan elektron dan lubang. Energi dari foton menyebabkan elektron dalam sel surya untuk melompat dari level energi yang rendah ke level energi yang lebih tinggi, menciptakan elektron bebas dan lubang positif. Proses ini dikenal sebagai efek fotovoltaik. Selanjutnya ada pembentukan arus listrik. Elektron-elektron yang terlepas dari sel surya membentuk arus listrik karena bergerak melalui satu suatu arah dalam medan listrik yang dibuat oleh struktur sel surya. Lalu ada konversi arus arah atau DC dan arus bolak-balik AC. Arus listrik yang dihasilkan oleh sel surya awalnya berupa arus arah. Namun listrik yang biasa digunakan dalam jaringan listrik rumah tangga umumnya berupa arus bolak-balik. Oleh karena itu, arus DC dari panel surya diubah menjadi arus AC melalui inverter. Selanjutnya ada pengaturan tegangan dan frekuensi. Inverter tidak hanya
mengubah arus dari DC menjadi AC, tetapi juga mengatur tegangan dan frekuensi agar sesuai dengan persyaratan jaringan listrik yang ada. Lalu kemudian ada penggunaan atau penyimpanan energi lalu ya, listrik yang dihasilkan oleh PLTS dapat langsung digunakan untuk memenuhi kebutuhan energi saat itu atau disalurkan ke jaringan listrik umum. Selain itu, energi berlebih dapat disimpan dalam sistem penyimpanan energi seperti baterai untuk digunakan pada saat cuaca tidak mendukung produksi listrik oleh panel surya. Dan terakhir ada monitoring dan pengendalian. Sistem PLTS seiring dilengkapi dengan perangkat pengukur dan pengontrol yang memantau kinerja panel surya dan mengoptimalkan produksi energi sesuai dengan kondisi lingkungan dan kebutuhan pengguna. Lalu di sini kita sudah mulai menganalisis kebutuhan beban yang ada pada suatu rumah yang akan kita jadikan sebagai objek pembangunan pembangkit listrik tenaga surya ini. Dan didapat dari data tersebut total daya 24 jam dari jam 00 sampai jam 11.59 total dayanya ada 4.393 watt. Sedangkan dari jam 12 sampai jam 23.59 total dayanya 7.455 watt sehingga total daya yang dihasilkan pada 24 jam atau satu hari adalah 11.848 watt. Dan total daya listrik yang dihasilkan oleh beban pada suatu rumah adalah 1.906 watt. Berikut adalah komponen-komponen yang akan kita gunakan untuk membangun pembangkit listrik tenaga surya pada suatu rumah. Komponen pertama ada fotovoltaik. Fotovoltaik di sini kita gunakan mereknya Canadian Solar Max Power CS6X 325P dengan kapasitas 0,32 kW atau 325 watt atau ya 3.000 sekitar eh, 3.250 watt. Karena kita menggunakan beban sebanyak 11.848 watt, maka dibutuhkan sebanyak 13 buah fotovoltaik dengan kapasitas 0,325 kW. Lalu lanjut komponen kedua yaitu ada inverter merek Fronius Galvo 2.51 dengan maksimum input arusnya 16,6 ampere dan maksimum PV generation power outputnya adalah 5 kilowatt per peak dengan spesifikasi dia itu tahan air dengan teknologi IP65. Lanjut pada komponen selanjutnya ada baterai. Baterai merek Enersys PowerSafe SBS 970 yang dapat menampung 970 ampere per hour dengan berat 56,5 kg. Dan di sini ada skematik pada Homer. Pertama ada grid, lalu grid bisa langsung ke beban listrik pada suatu rumah. Sedangkan pada di kanannya ada fotovoltaik yang tidak bisa langsung disambungkan kepada beban di suatu rumah karena arus yang dihasilkan oleh fotovoltaik bersifat DC sehingga dibutuhkan inverter yang dapat mengubah arus DC menjadi AC. Lalu ketika beban berlebih pada siang hari dan beban yang dibutuhkan pada suatu rumah sudah memenuhi, energi yang dihasilkan fotovoltaik bisa disimpan pada baterai tersebut. Dan di sini ada analisa Homer dari komponen dan skematik yang telah disusun. Dengan pada sumber fotovoltaik dan grid kita mendapati COE-nya sebesar 794,79 rupiah. Sedangkan pada saat memakai grid saja adalah 1.467 rupiah. Dan pada saat memakai ketiganya kita mendapat COE-nya 1.228 rupiah. Sini juga prediksi investasi awal ketika kita ingin membangun PLTS pada suatu rumah sekitar 86.274.366 rupiah. Lalu
Pada pembahasan, observasi dan analisis pemakaian daya per jamnya dalam kurun waktu 24 jam. Yang tadi telah kita hitung pada pada slide setelah tinjauan pustaka. Lalu dari hasil analisa didapat, daya totalnya diperoleh 1906 watt. Daya yang dipakai beban selama 24 jam, yaitu totalnya adalah 11.848 watt atau 11,8 kilowatt. Setelah mengetahui daya yang dihasilkan, maka kita bisa tahu berapa daya yang dibutuhkan pada suatu PLTS. Dengan mengetahui daya yang dibutuhkan, maka bisa ditentukan kita membutuhkan berapa jumlah panel surya dan spesifikasi panel surya yang dibutuhkan. Selanjutnya, lalu kita mencari dan menentukan jenis inverter dan baterai yang cocok dan optimal agar PLTS bisa berjalan secara maksimal atau optimal. Dengan aplikasi Homer Pro, kita bisa memprediksi biaya investasi dalam pembangunan PLTS. Untuk pada kasus kali ini, total MPC-nya adalah Rp144.481.700 dengan levelized COE sebesar Rp1.227 dan biaya operasinya sebesar Rp2.929.803. Dan salah satu kelemahan PLTS adalah biaya awal yang mahal dan ketergantungan cuaca yang membutuhkan lahan yang luas. Lanjut. Baik, selanjutnya kesimpulan. Secara keseluruhan, analisis pemakaian daya dalam kurun waktu 24 jam pada sistem pembangkit listrik tenaga surya ini memberikan pemahaman yang mendalam terkait efisiensi dan kebutuhan energi. Daya total yang dihasilkan dalam beban yang digunakan memberikan dasar untuk menentukan spesifikasi panel surya, inverter, dan baterai yang sesuai dengan kebutuhan. Penggunaan aplikasi Hammer Pro untuk memprediksi biaya investasi juga menjadi langkah strategis dalam merencanakan perencanaan PLTS dengan total NPC sebesar 140.481.700 Levelized CEO sebesar Rp1.227 dan biaya operasional sebesar Rp2.929.803. Meskipun PLTS menawarkan solusi energi bersih, kelemahan seperti biaya awal yang tinggi, ketergantungan pada cuaca, dan membutuhkan lahan yang luas tetap menjadi aspek yang perlu diperhitungkan. Dengan pemahaman mendalam terhadap karakteristik dan kebutuhan sistem, langkah-langkah optimal dapat diambil untuk meningkatkan kinerja PLTS dan mengatasi beberapa kelemahan yang ada. Baik, selanjutnya beberapa informasi yang kami miliki be- berasal dari sumber-sumber website yang linknya tercantum pada daftar pustaka ini. Oke, sekian dari kami. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.